Oke, teman-teman kita lanjutkan, tentang perolehan barang jasa dengan wesel bayar. Kalau pada contoh sebelumnya, ini kan adalah tanah ya. Nah, ini tanah, ini adalah aset tetap tapi yang tidak ada depresiasi. Nah, bagaimana kalau kita beli komputer, ini adalah aset tetap yang ada depresiasi. Nah, gimana caranya? Nah, oke. Kita akan kembali lagi konsepnya ya. Konsep awalnya seperti ini ya, saya jelaskan ulang bahwasanya, notes payable itu ya, ketika kita mau membeli suatu tanah dengan menggunakan notes payable. Nah, karena kita nggak punya duit, karena kita juga kalau nerbitin saham malah diprotes sama si investor gitu, pemegang saham lainnya, ya udahlah yang paling cepat adalah dengan, berhutang ya, berhutang ke bank, itu yang paling cepat. Dan juga cost of capital, cost of debt itu lebih murah daripada cost of equity ya. Biaya penerbitan, saham kalau kita beli PPE, beli tanah dengan menerbitkan saham, biayanya akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita hanya, menerbitkan notes payable atau pinjam ke bank gitu ya. Nah, oleh karena itu alternatif untuk, meminjam uang ke bank dalam rangka membeli suatu aset, itu adalah hal yang paling diminati dan digemari oleh perusahaan di Indonesia ya, dan juga oleh para manajer tentunya ya, karena itu akan berdampak kepada nanti net income-nya ya. Oke, nah sekarang, mmm, jadi konsepnya itu, kan ini ada barang ya, ada, land contohnya ya, ada land. Kemudian dan di sini ada si, notes payable gitu ya, notes payable. Nah kalau ini fair value-nya market value ya, market value-nya oke, nah kemudian di sini notes payable juga dia present value ya, present value-nya juga oke, artinya dia memiliki, coupon rate dan coupon rate-nya pun, eee, apa namanya, eee, wajar gitu, bukan, coupon rate yang jomplang banget dengan si market rate-nya gitu ya. Nah, maka harga yang dipakai yang mana? Harga yang dipakai adalah harga notes payable. Harga market value adalah kalah ya, seperti itu. Nah, ketika si, unsur dari present value notes payable itu kan ada 2, satu si coupon rate-nya, ya kan. Nah, ini coupon rate dan yang kedua adalah prinsipalnya, ya kan. Present value dari bunga yang dibayar, ya, bunga kupon yang dibayar, dan present value dari prinsipal yang dibayar. Nah, kalau kupon rate-nya aja, nilai apa, rate-nya itu tidak ada, berarti present value di sini menjadi dipertanyakan nilainya. Nah, menjadi tidak wajar gitu ya. Nah, atau kalau misalkan prinsipalnya juga, sangat jomplang, maka tapi coverage-nya tetap ada gitu ya, prinsipalnya jomplang, maka harga notes pun menjadi tidak wajar. Ya, oleh karena itu gimana? Oleh karena itu, yang ideal adalah coupon rate-nya wajar, prinsipalnya juga wajar gitu. Prinsipalnya wajar ya seperti apa? Yang dia tidak berbeda jauh dari si market value dari si lem-nya. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu gimana? Oleh karena itu, ketika salah satu dari kondisi coupon rate atau prinsipal ketidakwajaran dari coupon rate atau prinsipal terpenuhi, maka, yang dipakai kembali ke hukum asal, yaitu harga market value dari sini. Harga notes payable-nya tidak lagi kita pakai, gitu ya. Nah, kondisi selanjutnya adalah apabila ternyata, apabila ternyata ini present value itu terdiri dari coupon rate sama prinsipal ya. Apabila coupon rate-nya tidak ada, ini 0%, berarti present value kan tidak wajar, gitu ya. Nah, kemudian market value-nya pun tidak ada, gitu. Nah, kalau kayak gini gimana, Pak? Nah, kalau kayak gini kita menggunakan yang imputed interest rate ya, yang ini ya. Kita nyari ya ke bank gitu, ke bank. Kalau kita mau minjem uang ke bank gitu ya, kita dapat pinjaman berapa? Berapa persen? Let's say 10% I-nya gitu ya. Nah, I yang 9% deh ya, 9% ini akan kita jadikan sebagai market rate untuk mempresent value-kan nilai dari si notes payable, nilai prinsipal dari si notes payable ya. Karena kan kasusnya ini zero interest bearing notes. Oke, nah kondisi inilah yang mendasari contoh soal dari yang ketiga ini ya. PT Legenda memberi komputer dengan zero interest bearing notes tuh ya. Nah, ini berarti notes-nya PW-nya berarti menjadi tidak wajar gitu ya, bukan akan kalah nih, nggak bisa kita gunakan untuk transaksi pembelian komputer gitu ya. Nah, nilai nominal adalah 700.000 ya berarti, dan jatuh tempo 31 Desember 2024. Nah, berarti ini ada 5 tahun gitu ya, tenornya adalah 5. Kemudian face value-nya adalah, face value-nya adalah 700. Oke.
Nah, dari sini, diketahui suku bunga pinjaman adalah 8%. I-nya udah diketahui ya, kalau dia nanya ke bank ternyata dapat 8%. Nah, oke. Nah, ini sudah ada nih unsur untuk mempresent value-kan dari si notes. Tapi karena zero interest, kita lihat dulu harga wajar dari si, apa namanya, komputernya. Komputer tersebut diharapkan memiliki masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa 50.000. Nah, loh, di sini artinya harga komputernya tidak diketahui ya. Kalau menurut saya di sini harga komputernya ada 700.000, tetapi bukan di tahun ke-0 ya, karena dia setuju untuk dibayar dengan utang, maka 700.000 itu adalah harga di tahun ke berapa nih? 5 ya, harga di tahun ke-5 ya, 700 ini harga di tahun ke-5. Nah, sehingga harga di tahun ke-0 berapa ya? Maka harga land di tahun ke-0, land-nya di tahun ke-0 ini sama dengan tidak diketahui ya. Harga notes payable-nya di tahun ke-0 ini bisa kita ketahui karena ada I-nya lagi ya. Ya sudah karena kondisinya itu adalah demikian dan kembali lagi kepada kaidahnya bahwasanya ketika dua-duanya pertama notes-nya zero interest berarti sebetulnya tidak bisa digunakan gitu ya present value-nya. Kita harus menggunakan present apa nilai wajar dari si komputernya. Tetapi dilalahnya komputernya pun tidak memiliki nilai wajar gitu karena si 700 ini nanti di tahun ke-5, tahun ke-0-nya berapa? Nah, akhirnya apa? Akhirnya kalau kondisinya seperti ini, maka kita menggunakan imputed interest rate. Nanya ke bank, kalau ke bank berapa nih harga I-nya? Dapatlah 8%. Nah, dengan I inilah kita harus menghitung present value dari si notes payable. Nah, nanti apa? Nanti present value dari notes payable ini akan menjadi nilai dari si land-nya ya di tahun ke-0 ya. Nah, bagaimana cara penggunaan dan Excel-nya? Oke, kita langsung pindah ke Excel ya. Nah, seperti ini kalau cara ke Excel-nya ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Nah, di sini sudah ada ya 700.000, kemudian juga sebetulnya sama ya harganya di tahun ke-0 ini. Apa namanya? Oh, 0 ya. Tidak diketahui, oke. Kemudian periode coupon rate-nya 0 karena dia zero interest, kemudian marketnya 8%. Ya sudah, langsung kita cari aja. Di tahun keempat dia adalah 4 tahun ya, sorry ya. Dari 2020, 21, 22, 23, 24. Oh iya benar 4 tahun ya. Kita taruh 700 di tahun keempat. Nih. Tahun ke-0-nya berapa? Kita present value-kan dengan I 8% ya. Seperti itu. Karena single faktor ya langsung saja ya. Berarti 700.000 future value-nya gitu ya. Rate-nya adalah 8%, NPR-nya adalah 4, PMT-nya 0, kemudian future value-nya minus 700, kemudian tipenya adalah dari bagian end of the period. Enter sama dengan 514 ya. Nah, dari sini kita masukkan ke tabel ya, tabel amortisasi ya. Nah, kita masukkan karena dia zero interest maka cash rate-nya 0 ya. Dari sini kita masukkan, nah kemudian sampai 514 diamortisasi sampai akhirnya menjadi angka 700.000 ya. Dari sini barulah kita jurnal. Nah, jurnalnya lihat ya, karena di tahun pertama itu dia membeli equipment, equipment-nya dicatat dengan berapa? Equipment 700.000 itu di tahun ke-4 ya. Di tahun ke-0-nya berapa? 514 dengan menggunakan present value dari si zero interest bearing notes. Ya sudah, langsung kita masukkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember 2021-nya kita mencatat interest expense pada notes payable ya. Nah, satu lagi karena dia komputer ya, maka kita harus menghitung depresiasi. Nah, seperti itu ya. Depresiasinya gimana, Pak? Depresiasi atas apa? Depresiasi atas komputernya. Di sini kan diketahui, komputernya adalah masa manfaat 5 tahun, residual value-nya 50.000. Nah, berapa depresiasinya? Depresiasinya adalah nilai equipment yang tercatat ya di neraca 514 ini dikurangi dengan residual value-nya ya. Dikurangi dengan residual value dan dibagi dengan 5 tahun karena dia menggunakan straight line. Ya udah deh langsung dapat 9204. Nah, inilah yang harus kalian lakukan ketika menemukan kasus mengenai apa namanya pembelian aset tetap yang depreciable asset ya, depreciable asset dengan menerbitkan surat utang atau notes payable. Di mana kondisinya adalah kita tidak mengetahui nilai dari apa namanya nilai dari si tanahnya pada tahun ke-0, tapi kita tahu bahwa tanah tahun keempat adalah 700.000 ya. Nah, kemudian sayangnya notes-nya tidak menggunakan interest bearing notes tapi menggunakan zero ya. Nah, pada dasarnya zero tidak bisa digunakan, tapi karena si market value dari land-nya juga nggak tahu, nah, akhirnya kita bisa menghitung imputed interest rate-nya dan zero interest bearing notes akhirnya kita gunakan sebagai nilai yang membentuk
harga dari si aset tetap berupa equipment. Nah, konsekuensinya karena dia depreciable asset maka harus didepresiasi ya. Oke. Demikian penjelasan tentang case pembelian equipment dengan menerbitkan notes payable yang zero interest bearing. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.